Setiap manusia yang hidup, pasti Allah akan memberikan cobaan. Walaupun cobaan ini akan mengganggu atau mempengaruhi kadar keimanan kita. Makanya suka ada istilah bahwa kadar keimanan ini kadang naik, kadang turun. Ini juga tergantung psikologis keimanan kita. Nah, ada kalanya malah ketika kita diberikan cobaan, malah kadang munculnya ini aral subahannya. Ketika contohnya kita usaha lebih banyak gagalnya dibanding berhasilnya. Ketika kita bekerja, kita mendapatkan sesuatu yang menutup untuk kebutuhan selama 1 bulan juga tidak cukup. Ataupun kita berikhtiar yang lainnya, ada kalanya tidak sesuai dengan harapan kita atau target kita. Tetapi ada satu keyakinan dalam diri kita, bahwa Allah tidak mungkin memberikan cobaan kepada kita tanpa tujuan. Allah tidak mungkin akan memberikan cobaan kepada kita kalau kita sendiri tidak mampu untuk melalui itu atau mencari solusinya. Makanya dalam hidup ketika kita diberikan cobaan, bukan kita mengeluh terhadap apa cobaannya, tetapi ini menjadi evaluasi dalam diri kita bagaimana kita mencari solusinya, bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Tetapi mindset ini perlu dilakukan dalam diri kita, bahwa Allah tidak mungkin akan memberikan cobaan kepada kita ketika kita tidak mampu untuk melaluinya. Yakinkan dalam diri kita bahwa pasti kita mampu ketika Allah memberi cobaan. Makanya ada kalanya cobaan ini bisa meningkatkan kualitas keimanan kita ketika kita mampu melalui cobaan itu. Ada kalanya ketika kita mencari solusi, maka ada saatnya kita menenangkan hati dan pikiran kita. Untuk cara menenangkan hati dan pikiran kita, makanya kenapa kita ini harus banyak berzikir kepada Allah. Bagaimana hati kita ini harus terjaga terus-menerus, jangan sampai lupa kepada Allah. Karena apa? Karena inilah sebetulnya yang bisa menetralisir dalam hati dan pikiran kita, bagaimana nanti ke depannya kita bisa berpikiran jernih gitu. Mungkin saja ketika kita hari ini gagal usaha contohnya, karena memang kita belum mampu secara keilmuan dalam jenis usaha itu. Harusnya kita berpikir bagaimana kita mencari ilmu di bidang itu untuk kita meningkatkan pendapatan, kan gitu. Mungkin saja hari ini kita ketika bekerja mendapatkan pendapatan tidak sesuai dengan apa harapan kita. Mungkin saja di situ kita meningkatkan kualitas dan komitmen kita dalam bekerja. Mudah-mudahan suatu saat bahwa kita cepat naik karir ketika kita berprestasi. Kalau naik karir kan sudah pasti pendapatan juga pasti akan bertambah. Nah makanya mindset ini juga harus kita rubah dari mulai hari ini, bahwa akal pikiran kita juga bagaimana ini akan mempengaruhi psikologis dari keimanan kita. Bahwa yakinkan dalam diri kita, Allah tidak mungkin akan memberikan cobaan kalau kita sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya. Makanya orang yang berhasil ketika bagaimana Allah memberikan cobaan dalam hidup ini, maka orang itu akan dinaikkan derajatnya. Tingkat keimanannya juga, kualitas keimanan juga akan meningkat. Karena apa? Setiap cobaan itu pasti ada tujuannya. Tentunya setiap orang yang mau naik tingkat keimanan, naik tingkat derajat kehidupannya, pasti Allah akan memberikan cobaan. Maka orang yang tidak pernah diberikan cobaan, itu yang harus ditanda tanya. Tetapi orang yang sering diberikan cobaan, maka dia dapat peluang terus-menerus untuk menaikkan apa? Menaikkan kadar keimanannya dan menaikkan kadar derajat kehidupannya, harusnya itu. Kan gitu. Ada nggak kira-kira ini dalam kehidupan sehari-hari yang pernah baik itu teman kita alamin atau diri kita sendiri, kan gitu, tentang cobaan itu? Biasanya gitu Pak, kalau seorang itu kalau melakukan sesuatu pekerjaan itu, tapi dia itu nggak percaya diri gitu kan. Nah itu gimana mengantisipasinya biar orang itu supaya percaya dirinya lebih-lebih dari orang lain gitu? Ya percaya diri itu kan sebetulnya alamiah dasar manusia. Bisa juga berdampak negatif, bisa juga berdampak positif gitu. Tetapi yang paling terpenting, orang tidak percaya diri itu diakibatkan karena dia memahami sebetulnya kemampuan dalam dirinya. Harusnya itu sebetulnya harus jadi maju, bukan malah berdampak negatif. Karena apa? Karena orang yang sebetulnya tidak percaya diri, dia itu memahami tentang kemampuan dalam dirinya, tetapi dia belum melakukan apa-apa, dia udah merasa tidak mampu. Nah kelemahannya itu, dia sudah memahami dirinya, sehingga dia berpikir tidak melakukan ikhtiar karena dia merasa tidak mampu. Padahal sebetulnya orang tidak percaya diri, sisi positifnya, dia sebetulnya sudah mampu untuk menganalisa dirinya sorangan. Apa kemampuannya, apa kelemahannya, dan yang lainnya. Tinggal bagaimana mereka itu
mempelajari tentang apa yang memang dia akan lakukan, tentang apa ikhtiar yang akan dia lakukan. Sehingga apa? Nanti juga lambat laun ketika keilmuannya itu dia sudah ada dalam dirinya, maka dengan sendirinya dia juga akan percaya diri. Nah, mungkin nggak percaya diri itu akibat dia memahami sebetulnya kemampuannya dia. Apalagi contoh orang yang punya sejarah pernah gagal, gitu loh. Makanya saya sering mengatakan dalam hidup ini kegagalan itu sesuatu yang sudah biasa. Orang jangan lagi berpikir mengevaluasi ketika dia terjatuh, kenapa dia harus menganalisa apa sebabnya saya terjatuh. Termasuk dalam hidup, kenapa saya harus gagal. Kalau saya malah menyarankan buru-buru hudang, cepat bangun ketika terjatuh. Itu yang lebih penting. Karena apa? Karena itu juga kalau kita biarkan, maka itu akan mempengaruhi psikologis kita. Sehingga tingkat kepercayaan diri kita itu akan menurun. Karena ada baliknya, guys. Orang ada yang tingkat kepercayaan dirinya turun, malah ada orang yang tingkat kepercayaannya sangat tinggi. Nah, ini juga bukannya bagus juga. Ketika orang percaya tingginya sangat besar. Karena apa? Karena biasanya orang yang sangat percaya diri itu akan selalu menganggap orang lain itu berada di bawah dia. Sehingga dia tidak pernah akan mengevaluasi dirinya atau membuat sistem yang bagus, sehingga karena sangat tinggi percaya dirinya, bisa-bisa apa yang terjadi? Jatuh juga gitu loh. Makanya di satu sisi inilah butuhnya bagaimana akal dan pikiran kita itu mengolah, karena kepercayaan diri kan munculnya dari dalam diri kita. Nah, dalam diri kita inilah yang mempengaruhi ruang gerak kita, tangan kita bergerak, kaki kita melangkah, dan yang lain-lainnya. Artinya ikhtiar ini tergantung juga dalam psikologis diri kita. Maka untuk menurunkan bagaimana kita tidak pede dalam melakukan aktivitas, maka penuhi salah satunya adalah keilmuan. Makanya kenapa kita ini diwajibkan untuk mencari ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu kehidupan, itu tidak ada batasnya. Gitu loh, bukan berarti kita selesai dalam sebuah pendidikan formal maka sudah selesailah dalam proses kita mencari ilmu, tidak. Gitu loh. Karena dalam kehidupan ini makin kita banyak belajar, makin kita banyak pengalaman, maka disitulah sebetulnya akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri dalam diri kita.